Pemirsa, selain para pemenang, pada kesempatan kali ini kami juga hadirkan para narasumber yang akan berdiskusi dengan tema Survive and Revive in the New Normal. Silakan Pak Primus. Ya, terima kasih Cakri. Pemirsa, kita akan berdiskusi tentang bagaimana pasar modal ke depan. Dan itu sangat ditentukan oleh kinerja emiten kita. Saya sapa para narasumber kita. Pertama, Pak Samsul Hidayat, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten. Pak Samsul, selamat siang. Kemudian Pak Suheri, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia. Pak Suheri, selamat siang. Selamat siang, Pak Primus. Kemudian Pak Yahya Setia Atmaja, Direktur Utama PT BCA Tbk. Selamat siang, Pak Yahya. Selamat siang, Pak Primus. Kemudian Pak Susanto Jaya, Direktur Utama PT Metro Data Elektronik Tbk. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Primus. Nah, kita mengambil tema tentang Survive and Revive in the New Normal Era. Ini adalah tema yang diberikan oleh para juri, 6 juri tadi. Karena mereka melihat 2020 tahun tersulit, katanya 100 tahun sekali, ini tahun tersulit. Bisa nggak kita survive ke depan? Dari sejumlah narasumber kita mendapat ada satu kata bijak bahwa justru pada era COVID-19 ini kita menentukan masa depan kita. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan berkat dari COVID-19. Nah, ada berkatnya juga. Barangkali saya mulai dari Pak Yahya Setia Atmaja. Bagaimana BCA melihat pandemi COVID-19 ini, dampak terhadap perbankan BCA, dan bagaimana agar survive, tetap melayani para nasabah, penyimpan dana maupun debitor, dan memberikan sumbangsi kepada bangsa. Silakan Pak Yahya. Terima kasih Pak Primus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang kami hormati khususnya di sini ada Pak Primus Dorimulu, kemudian ada Pak Samsul Hidayat selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia, Pak Suheri, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, Pak Susanto Jaya, Direktur Utama PT Metro Data Elektronik, Pak Roy Sembel, Ketua Juri, dan Bapak Ibu sekalian yang terhormat baik dari juri maupun para webinar yang menyaksikan acara ini. Jadi topiknya cukup menarik dan saya kira harus belajar dengan Presiden kita Pak Jokowi, di mana kita harus selalu berpikir arah positive thinking dan optimisme. Saya pikir itu penting. Jadi kesulitan, kesusahan boleh ada, itu merupakan tantangan. Justru kalau kita bisa melewati itu hal yang positif. Nah, tapi sedikit tetap harus kita sampaikan negatif side-nya. Baru mungkin positif side supaya kesannya tuh yang terakhir, yang bagus, yang positif gitu ya. Jangan yang negatif terakhir gitu kan. Nah, kalau negatifnya saya kira ya everybody knows. Pada waktu Maret, Januari sampai Maret sebenarnya kita tuh sangat optimis menghadapi ekonomi Indonesia yang 2019 akhir itu sudah berkembang, dan 2020 ini kita song-song. Double 20 ini kita pikir adalah angka baik untuk berkembang. Nah, tapi apa mau dikata, kita tahu Maret terjadilah masalah COVID, ada PSBB, lalu secara bertahap mulai dibuka. Nah, kalau dilihat negatif side-nya, tentu bank adalah salah satu lembaga untuk melayani kebutuhan masyarakat, baik itu sebagai financial intermediasi maupun sebagai payment. Nah, payment ini sebenarnya penting sekali karena payment itu menurut saya ibarat urat darah di tubuh kita. Urat darah itu kan menyalurkan darah ke seluruh organ-organ tubuh. Jadi bayangkan kalau urat-urat itu tidak ada aliran darah, organ itu langsung mati. Sebab itu penting sekali payment system. Nah, pada saat itulah di mana sebagian cabang-cabang kita terpaksa tutup. Ini negatifnya atau kita lihat sedihnya dulu ya. Banyak yang harus work from home, ya. Kemudian dampak daripada ini bisnis lesu, betul-betul lesu pada saat itu ya. Nah, apa akibatnya? Ada satu kendala di mana pasti para nasabah, pedagang, pengusaha nggak bisa
buka toko, nggak bisa jualan di pasar, nggak bisa buka di mall, restoran semua tutup. Bagaimana mereka mendapatkan mata pencarian? Terlebih lagi pekerja harian yang sehari-hari bekerja, pemudi taksi, kemudian juga mungkin Grab dan lain-lain yang income-nya itu hari lepas hari. Nah, itu sama sekali tidak mendapatkan income. Otomatis apa yang terjadi bahwa pembayaran cicilan itu akan mengalami masalah. Dan kebutuhan pinjaman sendiri menurun cukup drastis. Artinya mereka tidak ada kebutuhan menambah working capital karena kita tahu kan, loan working capital untuk menunjang bisnis mereka. Kalau nggak ada, ya mereka hanya surviving untuk membayar gaji operasional yang minimal mungkin yang harus mereka tetap bayarkan. Nah, ini terus harus kita dukung. Tetapi bisnis baru boleh dikatakan sulit sekali kita dapatkan. Nah, itu secara umum ada negatif side-nya dan terlebih lagi harus memberikan potongan-potongan bunga. Baik itu konsumsi atau SMI, komersial maupun korporasi. Korporasi juga datang untuk meminta potongan-potongan bunga. Itu negatif side. Nah, tapi kita tutuplah dengan positif side-nya. Saya pikir lebih suka kita bicara hal yang positif. Betul ya Pak Primus? Nah, kita sudah mengembangkan digital banking itu sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan dulu kita bercita-cita membuat suatu digital banking tersendiri, sekitar 7 tahun yang lalu. Tetapi karena proses baru aja menghasilkan, sehingga mau tidak mau BCA sendiri mengembangkan sendiri digital banking. Sehingga kita mempunyai M-Banking, aplikasi yang mudah diunduh. Kemudian kita juga sudah punya sebelumnya internet banking untuk bertransaksi dengan mudah 24 jam, bukan promosi tapi kenyataan. Kemudian juga tentunya kita kembangkan dengan perkembangan seperti Bank Indonesia memperkenalkan QRIS. Ya, kita siapkan gadget itu hanya sebagai alat bayar langsung. Dan itu bisa langsung bertransaksi dimanapun counterpart kita. Nah, API kita kembangkan, ada virtual account untuk memudahkan konsolidasi rekening, karena kalau semua payment masuk dalam satu rekening, si penerima pusing, memilah-milah. Kalau ada virtual account itu seperti ada subledger sendiri. Jadi buat counterpart kita itu sangat memudahkan. Kemudian kita tahu berkembang juga tanda petik kompetitor kita, yaitu dari teman-teman fintech dengan IP mereka. Tetapi ini kita bisa gandeng mereka untuk menciptakan suatu kreasi baru, top up dari rekening bank yang menghasilkan buat mereka dan kita sama-sama kita share adalah fee base yang timbul karena adanya digital payment. Nah, karena ini sudah kita kembangkan, maka pada masa COVID banyak sekali nasabah yang menggunakan ini sebagai andalan mereka sehingga mengurangi intensitas mereka datang ke cabang, itu nggak masalah. Karena mereka bisa melakukan semua dari rumah. Nah, belum lagi mereka juga mengajarkan kepada mungkin relasinya, ke orang tuanya yang agak gaptek. Dan mereka itu sudah mencoba, kok rupanya mudah menggunakan. Karena device-nya sudah tersedia. Sehingga mereka menjadi terbiasa menggunakan digital payment ini. Dan itu merupakan suatu yang amazing karena kita lihat transaksi digital payment kita, trennya itu meningkat tinggi sekali. Dan apa hasil di belakang payment system yang bagus adalah dana kasa, current account, saving account. Kita tahu di industri relatif ini trennya negatif. Tapi kita masih sekitar positif 6%, 7% ya, saya pikir. Ini tren yang bagus di mana orang tetap membutuhkan apakah itu giro ataukah tabungan untuk melakukan transaksi. Karena transaksi sekarang kan harus dilakukan. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus ditransaksikan. Dan dengan digitalisasi, maka ini sangat mudah. Nah, ini salah satu yang dapat kita manfaatkan selama COVID. Dengan adanya COVID ini, dengan PSBB yang ketat sekali, dan sekarang malah sudah mulai dibuka, itu meningkatkan DPK kita. Kemudian ini membawa isu bahwa kalau di luar kita dengar pemerintah sangat concern kepada likuiditas perbankan. Nah, kalau kita lihat bahwa dengan support Bank Indonesia, mereka menjaga likuiditas pasar secara baik. Kemudian kita juga mendapatkan kasa, sehingga likuiditas kita sangat memadai.
sangat cukup sekali ya. Dan bagi bank saya kira likuiditas itu adalah salah satu yang sangat penting. Belum lagi tadi kalau kita lihat ya, seperti masalah kredit, OJK dengan piawai memberikan aturan relaksasi ya, di mana bank boleh merestruktur yang seharusnya NPL semuanya, tetapi ini bisa sementara diselamatkan dulu. Sambil kita tentunya harus memilah-milah mana yang akan kita pikir akan revive kembali dan mana yang memang akan mengalami kesulitan. Jadi kadar bantuan kita akan disesuaikan dengan bagaimana keadaan daripada klien-klien nasabah kita. Tetapi ini adalah bukti kesiapan government dalam menghadapi bencana pandemi COVID. Apalagi besaran total Menteri Keuangan dengan bansosnya, kemudian juga dengan rencana untuk mengurangi beban pinjaman-pinjaman dengan subsidi bunga. Saya kira hal-hal ini adalah menunjukkan kesiapan dari government untuk mengawal dan menjaga. Sebab itu kita harus siap betul-betul memanfaatkan fasilitas yang diberikan ini untuk menjaga bisnis kita masing-masing agar bisa bertahan dan terus bisa berkembang. Yang tadi saya kaitkan dengan digital payment, dulu kita nggak berpikir adanya fee-based income dari virtual income, virtual account. Kemudian juga dari top-up account. Ya, kita ciptakan yang namanya one click yang sangat gampang untuk men-top up wallet-wallet daripada e-payment. Saya kira jumlahnya sampai ratusan miliar ya yang dapat kita peroleh dari sini. Yang tadinya tuh sesuatu hal yang tidak kebayang pada waktu kita melakukan transaksi manual atau ATM, paling-paling juga biaya-biaya ATM yang kita dapat. Tapi ini adalah sesuatu tambahan fee base yang luar biasa. Apalagi sekarang orang sudah go online untuk melakukan payment dalam e-commerce platform. Jadi ini sangat bagus sekali. Nah, hal lain kami lihat adalah dari segi efisiensi. Dengan adanya Zoom, dengan adanya Webex, dengan adanya macam-macam feature untuk kita bisa tetap berkomunikasi dengan cukup baik, ya mungkin nggak 100% sempurna, katakan 85-95% lah, ya. Tetapi ini bisa memotong berapa banyak biaya-biaya perjalanan dinas. Kami memiliki 1.250 cabang kurang lebih ya, ada 12 wilayah tersebar di seluruh Indonesia. Dulu kalau kita ada rakernas, ada rapat-rapat penting, mereka berdatangan ke Jakarta, bayar tiket, bayar hotel, ya. Sekarang ini dengan sangat efisien kita bisa ngatur setiap saat, malah kita bisa lebih sering berkomunikasi dengan cabang karena cost-nya relatif minim sekali. Hanya menyediakan waktu, mari bersama-sama. Bukan hanya internal, terhadap nasabah pun kita bisa lebih banyak berkomunikasi dengan nasabah, mengundang mereka untuk topik-topik yang menarik, untuk kita selalu bertenggat rasa dan bisa memberikan informasi-informasi kepada para nasabah kita. Nah, baik, Pak. Efisiensi ini sangat penting. Jadi saya pikir secara singkat, saya katakan bahwa yes, saat ini betul-betul kita harus survive dan revive, namun jangan hanya kita melihat kesulitan, tetapi kita songsong positive points yang kita bisa kembangkan lebih lanjut ke depan. Saya pikir itu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Yaya. Sekarang kita dengar Pak Susanto Jaya, real sector, electronics, bagaimana survive dan revive. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Primus. Mungkin pertama kali Metro Data kita punya tagline itu Digital Solution and Distribution Company. Ya. Nah, pada saat ini sektor kami termasuk sektor yang sangat relevan dalam masa pandemi ini. Nah, Metro Data di tahun 2019 kita mencetak sejarah rekor penjualan sales tertinggi, yaitu dengan nilai 15 triliun, jadi $1 miliar. Nah, ini yang kami upayakan pertahankan sehingga supaya menjadi istilahnya relevan bagi semua industri. Nah, pada saat masa saya lihat ada pandemi ini, saya melihat ada 3 hal yang penting bagi siapapun, bagi Metro Data maupun customer maupun di sektor industri, sektor real maupun sektor jasa. Hal pertama adalah yang disebut dengan survival mode, ya. Saya sebutkan 3 hal dulu. Yang kedua adalah digital transformation in order for you to stay relevant in the business. Ya. Number 3, baru kita bicara growth. Nah, untuk hal yang pertama, memang survival itu bagi customer kita itu merupakan hal yang paling utama, sehingga mereka istilahnya perlu selamat daripada cash flow dan lain segalanya. Ya. Nah,
Itu yang basic pertama menurut saya, customer pertama kali mementingkan itu terlebih dahulu daripada investasi. Nah, hal yang kedua adalah mengenai digital transformation for you to stay relevant in the business. Nah, Metro Data sudah beruntung di tahun 2010 sudah mulai start yang namanya dengan para sales itu mobile office. Jadi mereka bisa bekerja di mana saja, dengan device apa saja, dan bisa bertransaksi melayani para pelanggan sehingga seolah-olah mereka bekerja ada di kantor. Tapi tentunya ini bukan suatu membalikkan tangan dengan begitu mudah. 3 tahun pertama itu kami hanya baru start dengan 1 direktorat daripada mungkin ada hampir 10 direktur. Ya. Nah, tetapi rupanya di tahun 2020 ini menjadi sangat relevan karena Metro Data dari semenjak 2010 sudah mempersiapkan diri semua sistem aplikasinya, semua salesnya sudah dibekali dengan device sehingga bisa bekerja dari mana saja. Nah, pada saat work from home menjadi tidak begitu masalah sehingga Metro Data seluruh karyawannya 99%. Dahulu sales dahulu, sekarang sudah technical sudah pasti bisa bekerja secara remote maupun sales admin. Itu kami 99% bisa beroperasi dengan normal gitu. Tentunya ada hal-hal tertentu yang memang harus fisikal seperti logistik. Memang kita kalau mengantar hardware sama ini memang masih diperlukan fisikal. Dan kedua adalah secara minimum adalah mungkin mencetak faktur pajak yang memang dikehendaki oleh para bisnis. Kalau mau bayar, mereka minta faktur pajak. Tapi tidak semua customer kami memerlukan itu secara begitu ketat. Gitu. Nah, Metro Data juga kita, kalau lihat dari seperti yang Pak Yahya utarakan di tahun 2020 ini, di kuartal 1 kami bisa, revenue masih bisa bertumbuh 5% dibanding tahun lalu. Ya, di mana tahun lalu kita ketahui Metro Data merupakan rekor tertinggi, itu yang tidak mudah untuk kita terus pertahankan baik maupun daripada sektor lain. Nah, kita melihat pada saat bulan April revenue kami ada penurunan sekitar 2% lebih. Dan yang paling berat adalah pada saat bulan Mei terjadi penurunan sekitar 28%. Ya. Terutama dikarenakan karena sebagian customer kami yang distribution itu karena sepertiganya itu beroperasi di shopping mall yang harus tutup, tidak bisa beroperasi. Tetapi bulan Juni, kami ada peningkatan revenue 20%, sehingga secara 1 semester, itu kami bisa setidaknya stay flat atau bertumbuh mendekati 1%. Ya, kami anggap, kami berupaya Metro Data itu stay at your highest pre-crisis level, which is tahun 2019, kita 15 triliun, kita berharap bisa stay dengan titik tersebut. Gitu. Nah, tapi di dalam bisnis kami itu ternyata ada dua main business solution and consulting bertumbuh kurang lebih 13% karena kami membantu sektor-sektor utama seperti sektor financial sector, banking sama multi finance itu masih bertumbuh 11% selama 6 bulan. Ya. Kemudian di sektor telecommunication kami bertumbuh 49%. Ya. Di sektor oil and gas yang katanya harga minyak turun, tetapi bisnis kami adalah recurring, bersifat rental karena perusahaan oil and gas itu semua investasi IT maupun investasi hal-hal yang besar itu bersifat menyewa dan mereka tetap membutuhkan itu kan, tetap berjalan kan kalau sewa itu. Jadi recurring business is also very good when you are having not a good situation gitu kan. Nah, sebagian sektor kami melihat apa? Distribution juga bertumbuh, hanya 1-2 sektor yang menurun yaitu apa? Manufacturing. Kita akui memang terjadi penurunan cukup tinggi 30% gitu. Mining dan pertambangan terjadi penurunan, tapi perusahaan-perusahaan high tech, perusahaan-perusahaan e-commerce, perusahaan-perusahaan teknologi baru, itu kami bertumbuh 35%. Jadi artinya apa? Financial sector juga bertumbuh, fintech dan hal-hal lain-lain tetap bertumbuh. Jadi kami melihat ini momentum di mana tahun 2020 Metro Data ingin mempertahankan pre-crisis level, ya walaupun mungkin perekonomian dunia mengalami resesi. 2021 kami melihat bahwa sektor ketiga itu growth. Nah, kami punya suatu moto yang saya anggap mungkin cocok juga buat untuk para pelanggan yang memang sudah kami dengungkan sudah berapa tahun yang lalu, yaitu everything is digital. Ya, jadi semua hal akan menjadi digital. Ya, setelah itu mendingan digital is everything. Ya, jadi kalau bukan digital maka customer maupun you punya komunitas bisnis, ekosistem akan pelan-pelan meninggalkan karena you are not relevant anymore. Gitu. Jadi pada saat situasi pandemi ini sebenarnya menguntungkan Metro Data Group.
Terima kasih Pak Primus. Saya Baik, kira Pak. ulasan Terima saya kasih, secara Pak. cenderung sedikit lebih singkat. Ya, Pak Susanto menegaskan lagi apa yang diutarakan oleh Pak Yahya, bahwa dua perusahaan ini sudah mempersiapkan sehingga begitu masuk new normal, ya sudah jadi normal juga. Normal di new normal. Menarik, Pak. Jadi bukan sekedar survive, tapi sudah revive. Sekarang kita dengar Pak Samsul Hidayat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten, bagaimana gambaran umum dialami oleh emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kita tahu Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, 2-3 hari lalu menyatakan bahwa ada kontraksi 3,4% pada Q2. Oleh karena itu, Presiden Jokowi itu langsung merespons, ini Q3 ini taruhan kita. Maka kemarin kan dibentuk komite itu. Nah, silakan Pak Samsul. Terima kasih Pak Primus. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Saya juga ingin menyapa Pak Yahya. Selamat siang Pak. Siang Pak. Pak Suheri. Pak. Siang Pak Samsul. Siang Pak. Pak Susanto Jaya dari Metro Data. Bapak dan Ibu-Ibu, para juri, Profesor Wesembel, selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang sahabat saya juga, Bu Lili. Pak Primus, kita ini efektif memasuki kondisi pandemik itu boleh dikatakan di pertengahan Maret 2020. Atau minggu-minggu pertama 2020 kita sudah mulai merasakan kondisi pandemi. Dan untuk itu saya coba mencari gambaran, sebenarnya gambaran dari kuartal kedua 2020 ini mungkin bisa kita baca dari gambaran pertama kuartal pertama 2020. Nah, data yang ada di saya menunjukkan membandingkan. Jadi saya coba membandingkan antara data 2020 kuartal pertama dengan data 2020 data kuartal pertama 2019. Tentunya angkanya tidak significantly menggambarkan, hanya saja bisa menunjukkan kepada kita semua sektor-sektor mana sebenarnya yang sangat terdampak dengan kondisi COVID-19 ini. Ketika kami membandingkan, dari Asosiasi Emiten Indonesia mencoba membandingkan kedua laporan tersebut, laporan Q1 2019 dengan 2020, maka saya kira sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Susanto tadi, bahwa beberapa sektor sangat suffering, Pak. Sektor yang paling menderita tentunya sektor pertanian. Sektor pertanian ini sebenarnya double impact, Pak, karena sebelum COVID-19 pun mereka sudah tergerus oleh kondisi penurunan harga komoditi. Sangat besar sekali penurunannya, ratusan persen. Juga sektor trade and service serta investment. Tentunya kegiatan investasi menurun besar. Begitu juga dengan sektor properti, real estate, dan building construction. Jadi saya melihat ini dari net profit, Pak. Perbandingan net profit Q1 2020 dengan Q1 2019. Iya. Beberapa sektor sebenarnya menurun juga, misalnya mining, aneka industri, serta infrastruktur, serta utilities yang bertumbuh negatif. Walaupun ada beberapa sektor yang mungkin, jadi kalau Pak Yahya yang dijadikan sebagai bicara, memang ini termasuk salah satu sektor yang di Q1-nya masih positif, Pak. Masih 2%. Sektor consumer goods juga tentunya ini sektor yang tidak harus ada terus ya, Pak Primus. Dalam situasi bagaimanapun juga demand-nya tetap ada, tetap bertumbuh dalam Q1 2020 ini di 11%. Serta satu hal, mungkin kita saat ini banyak sekali menggunakan alat-alat kimia ya, untuk cuci tangan, untuk pembuatan segala macam. Sektor ini malah mengalami peningkatan di kuartal pertama 2020 mencapai 67%. Jadi dari sekian sektor yang ada di kita, 9 sektor ini, saya kira ada beberapa sektor yang sangat terdampak dan ada beberapa sektor yang terdampak secara positif. Yang kita perlu pikirkan adalah bahwa
bagaimana Q2-nya? Q2-nya ini tentunya ini full pandemi karena dari mulai April sampai Mei serta Juni gambarannya mungkin kita akan mendapatkan penurunan yang lebih besar ya. Kalau secara umum sebenarnya di Q1 2020 sama Q1 2019 dari sisi revenue sebenarnya Pak masih positif 1%. Hanya saja dari sisi net profit itu sudah negatif hampir 27%. Jadi gambaran Q2-nya kami kira akan lebih besar dari itu. Benar Pak Primus bahwa segala daya upaya sudah dibuat oleh pemerintah, bahkan pemerintah sudah menganggarkan hampir 700 triliun untuk mengatasi COVID ini dan 585 triliunnya untuk pemulihan ekonomi nasional. Kami kira kita semua dari emiten di sini perlu bersyukur juga karena pemerintah sudah melakukan daya upaya untuk membuat ini tidak menjadi lebih buruk di kuartal kedua, iya memburuk, mudah-mudahan positif di kuartal ketiga. Saya kira itu Pak Primus gambarannya Pak. Terima kasih Pak Samsul. Sekarang bagaimana Pak Suheri sebagai investor institusi melihat perkembangan harga saham kita? Apakah penurunan year to date ini yang sekitar 19-20% ya, itu 100% mencerminkan kinerja fundamental atau lebih karena teknikal, lebih karena ada bandar-bandar tertentu bagaimana menghempaskan harga saham jatuh lebih jauh? Silakan Pak Suheri. Ya, terima kasih Pak Primus. Saya mau sapa dulu. Selamat siang Pak Samsul Hidayat barusan ya. Siang, Pak Kemudian Suheri. Pak Yahya Setiatmaja. Selamat siang Pak. Ya, Pak Susanto Jaya. Dan nggak lupa juga Pak Roy Sembel, Ketua Juri, beserta teman-teman Pak Profesor Sidarta, Pak Amir Abadi Yusuf, Bu Lili Wijaya, dan Pak Primus juga sebagai ketua, selain sebagai juri, selain sebagai moderator hari ini Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau pertanyaannya seperti itu, saya mau balik sedikit ke arah yang lebih global mungkin Pak Primus. Saya ingin melihat bagaimana sebetulnya impact dari COVID ini terhadap industri secara keseluruhan, kemudian impact-nya ke investor seperti apa. Sebagaimana kita ketahui sebetulnya investor itu selalu melihat earning daripada emiten-emiten. Oh ya, tentunya juga saya ingin mengucapkan salam ke seluruh emiten yang hadir di sini, karena Bapak dan Ibu adalah orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang selalu dalam pemantauan investor. Ya, kalau earningnya bagus, otomatis itu akan membuat kenaikan harga daripada emiten tersebut. Dan tentunya kalau kita memiliki emiten tersebut dalam investasi kita, maka kita akan mendapatkan keuntungan, hasil investasi kita baik. Tapi kalau sebaliknya, maka akan terjadi hasil yang sebaliknya. Nah, kalau kita lihat forecast dari World Bank, ya, year on year, bahwa GDP dari World itu turun, ya minus sekarang. Minus diperkirakan pada akhir tahun nanti itu minus 5,2. Sementara ekonomi negara-negara maju itu minus 7%. Sementara emerging market dan economic development itu sekitar minus 2,6%. Artinya dengan adanya COVID ini implikasinya terhadap ekonomi itu sangat besar. Dan ini nanti akan berimpact juga terhadap sektor-sektor industri. Kalau kita lihat dari data yang sama gitu ya, Commodity Price Index itu projection kalau per April ini dianggap 100 gitu, maka energi sekarang berada pada posisi 60. Kemudian metal and mineral itu indeksnya 86, food yang bertahan. Jadi kalau kita lihat memang nggak bisa dipisahkan, kalau di rumah orang harus makan gitu ya, walaupun nggak bekerja harus makan. Makanya industri food ini tetap bisa bertahan, sementara yang lain itu mengalami permasalahan. Dan kita tahu juga bahwa terjadi di sini masif capital outflow keluar. Itu implikasinya nanti ke obligasi kita, kemudian juga ke SBN kita, kemudian juga ke saham-saham kita. Belum lagi kalau dari segi industri kita lihat ada freezing di tourism. Jadi turis kita hampir mungkin kalau nggak dikatakan nol gitu ya, sangat drastis sekali turunnya. Dan itu impact-nya juga ke industri seperti perhotelan dan lain. Mobilitas sangat turun sekali. Kalau kita lihat dari Google Mobility Index, itu orang cenderung tidak bergerak. Jadi turun sekali, terutama pada bulan sekitar
Maret, April sampai dengan terakhir begitu PSBB dilonggarkan mulai naik lagi. Jadi kelihatannya mulai masyarakat itu bergerak kembali. Belum lagi kita lihat GDP by industri itu drop dari 4,9 jadi 3, kemudian by expenditure itu dari 5,1 jadi 3. Itu dari segi indeks dan keindustrinya. Tapi bagaimana dengan implikasi realnya? Saya juga tadi lihat dari data di Snaker gitu ya. Diperkirakan itu sampai dengan Mei itu terjadi PHK dan dirumahkan itu 3,6 juta. Jadi 3,60 juta karyawan itu di PHK dan dirumahkan. Ada lagi kategorinya di situ. Ada yang dirumahkan, ada yang di PHK. Kalau dirumahkan itu sekitar 1 juta. Kemudian di PHK 380.000, ada lagi yang ke impact dan seterusnya secara total itu. Bahkan diperkirakan bisa sampai dengan 5 juta. Ini artinya apa? Berarti sektor real kita ini memang terpengaruh. Akibat dari sektor real terpengaruh, produksi berhenti, kalau dilihat dari sini, kategori tersebut, terjadi job loss dan juga income loss. Nah, yang mana yang kena? Ya, kalau kita lihat manufacturing itu kena job loss-nya sekitar 35%. Ya, tinggal 35%. Kemudian transport, storage, communication 34%, construction 33%. Income loss kalau kita lihat urutan pertama adalah transportasi, storage, and communication 90%. Trade, hotel, and restoran 84%. Other industry 70%. Manufacturing 61%. Construction 55%. Agricultural 54%. Semuanya drop. Implikasinya kalau kita lihat ke dana pensiun otomatis semua emiten-emiten yang kena ini otomatis akan mengakibatkan hasil earning-nya turun dan kemudian harga sahamnya turun dan tentunya investasi kita di pasar modal juga mengalami permasalahan. Nah, ujung dari ini yang kita lihat selain pandemik nanti kita juga kena lagi isu resesi, kemudian nanti pemerintah juga harus menyelesaikan masalah utangnya yang tadi 3% sekarang udah naik gitu ya, harus kembalikan di bawah 3% dan seterusnya. Itu adalah kondisi-kondisi yang dihadapi. Nah, terus apakah ini technical saja atau fundamental? Sementara waktu saya melihat ini adalah pasti impact-nya secara fundamental kena. Walaupun mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena saya berkeyakinan bahwa setiap kesulitan itu manusia sudah punya mekanisme untuk mengatasinya. Itulah kehebatan manusia, dia akan keluar. Cuma kan berapa lama kita bisa keluar dari situ. Dan kita juga tahu bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah sekarang tinggal mau kita optimis atau kita pesimis. Saya yakin bahwa situasi ini akan segera berlalu. Masalah lamanya mungkin relatif gitu ya. Tapi kalau dari penelitian yang dilakukan terhadap vaksin-vaksinnya ada sesuatu yang menjanjikan. Jadi kalau investor yang optimis, saya yakin bahwa mungkin hari ini saatnya bagi kita untuk mulai mengalokasikan investasi ke tempat-tempat yang lebih tepat sehingga pada saatnya nanti itu akan mengalami rebound. Seperti yang kita lihat pada saat panik pasar modal pada bulan Maret itu indeks kita sampai 3.800. Tapi begitu PSBB mulai dilonggarkan dari 4.000-an mulai kembali ke 5.000. Ini menandakan bahwa situasi ini akan cepat berbalik ya, begitu kondisi yang positif memberikan suatu hasil. Misalkan sudah mulai ketemu vaksinnya, kemudian terjadi penurunan yang kena COVID dan seterusnya, maka ini akan segera berbalik. Saya kira demikian Pak Primus untuk sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suheri. Kita ada waktu buat para pemirsa kita untuk bertanya. Ya. Oke, barangkali sambil menunggu pertanyaan dari orang-orang, kita coba melihat respons lagi dari barangkali Pak Budi Hikmat dulu Pak, walaupun bukan pembicara tetapi orang yang ada di market supaya ada imbang juga. Dua emiten tadi sudah bicara, investor. Bagaimana manajer investasi melihatnya Pak Budi? Oke, kita melihatnya pada dasarnya market itu adalah partisipan demokrasi yang bengis, ya, kemudian spontan, mandiri, namun pragmatik, gitu.
Jadi kita lihat stimulus di global itu luar biasa dan sejak kemarin sebetulnya dolar indeks itu sudah melemah. Harga emas itu naiknya tinggi sekali. Jadi saya sih ngelihatnya adalah upside potensial selain karena masalah penemuan vaksin ya. Kemudian kita juga akan melihat apakah stimulus yang digelar oleh pemerintah itu dilaksanakan. Itu yang pertama, karena itu paling penting sekali untuk mendorong lembaga bank itu mampu menyalurkan kredit kembali. Karena itu harus ditopang dulu daya belinya. Nah, so far angka Juni itu lumayan bagus, tapi dibandingkan berbagai negara kita kurang impresif gitu. Jadi kalau saya ngelihat sih tetap optimis, kita akan melihat dulu bond yield-nya turun dulu, karena ini yang belum turun dan investor asing belum begitu banyak yang masuk. Nah, setelah itu kita kalau di equity tentunya seperti judul kita itu from survival to revival. Ya, kita tadi lihat, saya cermati bagaimana berbagai emiten itu bereaksi secara strategis untuk menyikapi lingkungan yang baru, apakah ke digital ekonomi, apakah ke logistik remote workers, ya, kemudian berbagai efisiensi. BCA misalnya menggunakan istilah digital banking gitu. Apakah itu sudah diterapkan atau belum untuk banyak hal? Apakah itu pembukaan akun untuk wealth planning, untuk berbagai hal. Saya tetap optimis Pak Primus. Jadi yang terburuk sudah berlalu 24 Maret lalu. Tinggal kita sekarang from time to time melihat realisasinya. Dan so far sih kalau saya ngelihat burden sharing dengan antara government dan BI itu adalah suatu langkah yang strategis, karena kejutan 6,3% defisit itu sangat berat, Pak. Gitu. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Bagaimana Pak Yahya melihat kebijakan pemerintah? Tadi sudah mengapresiasi, saya lihat tadi mengapresiasi menteri ya, pemerintah, Bank Indonesia, OJK dengan relaksasinya. Tetapi ukuran bagi masyarakat adalah dananya nyampe apa tidak, dananya bergerak. Karena masalah sekarang ada daya beli masyarakat. Jadi kita dapat pukulan ada dua, dari sisi supply dan dari sisi demand. Nah, daya beli itu mesti rakyat harus punya duit. Bantuan sosial harus cepat nyampe. Kemudian yang namanya stimulus buat UMKM harus segera. Itu yang Pak Jokowi sering sekali bahkan agak memarah seperti itu. Bagaimana Pak Yahya melihat ini, Pak? Silakan Pak Yahya. Terima kasih Pak Primus. Jadi saya kira begini, ini harus ada dua sisi yang langsung efektif membantu masyarakat, khususnya yang tadi saya sebutkan tuh, pengemudi taksi yang harian ya, income harian. Mereka kan sama sekali pada masa PSBB maupun sekarang transisi pun masih ibaratnya kapasitasnya 50%. Nah, ini yang paling harus disupport adalah seperti bansos, sembako, dan juga alat-alat kesehatan untuk mendukung fasilitas medicalnya. Ya, kenapa? Karena mereka membutuhkan itu untuk surviving, betul-betul surviving. Nah, sekarang kalau ditanyakan apakah bank mampu mendorong kredit? Kapan dulu? Kalau masa kuartal kedua kemarin, namanya PSBB. Semua toko, warung, pasar tutup semua, mall semua tutup. Lah yang mau jualan tuh bagaimana gitu? Lah kalau nggak bisa jualan, modal kerja mau dipinjem buat apa gitu kan? Ini suatu vicious circle yang nggak bisa nyambung selama masa PSBB ketat. Transisi ini yang harus kita amati. Kelihatan sebenarnya ekonomi mulai menggeliat. Ini positive side-nya saya pikir. This is the time untuk kita mulai meningkatkan kinerja. Contoh yang ekstrim adalah permintaan kredit kendaraan bermotor, misalnya mobil, Pak. Jadi normal pada saat sebelum COVID, per bulan itu antara 2,5 sampai 3 triliun. Itu financing yang kita berikan untuk pembiayaan kredit kendaraan bermotor, mobil khususnya. Nah, ketika COVID, bulan April, Mei,
itu turun sampai 200 sampai 400 miliar. Jadi dari 2,5 T sampai ke 200-400 miliar. Nah, kita mau bersyukur bahwa bulan Juni ini mulai menggeliat naik nih. Mulai menggeliat naik, kita harapkan itu seperti kalau kondisi yang untuk SMI, UMKM, dan juga termasuk korporasi. Korporasi juga sangat krusial. Ingat nggak, COVID ini terjadi di bulan Maret, April, di mana kita bersiap-siap merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya. Itu adalah peak daripada business cycle every year. Itu paling terbesar dalam 1 tahun adalah merayakan Lebaran Idul Fitri. Sales terbesar, apakah itu makanan, macam-macam. Dari essential sampai non-essential produk itu laku. Artinya apa? Produsen sudah mempersiapkan itu dari bulan Januari, Februari, karena ada time gap kan. Ya. Sebelum Pak Yahya, barangkali bisa ditahan dulu Pak. Kita mau lihat closing market dulu boleh Pak? Oke Pak. Ya, pemirsa, kita akan ke Bursa Efek Indonesia melihat bagaimana laporan wartawan Berita 1 dari Bursa. Silakan. Ya, Primus dan juga pemirsa, memang indeks harga saham gabungan beberapa menit sebelum penutupan saat ini berada di posisi positif, bahkan mengalami penguatan hingga 1,3%. Untuk mengetahui bagaimana posisi pasti dari indeks harga saham gabungan menjelang penutupan, saya akan mengajak Anda untuk melihat bersama layar bursa. Saat ini posisi indeks harga saham gabungan berada di penguatan 1,38%, mengalami penguatan sebesar 69,6 basis poin di level 5.120,71. 10,1 miliar lembar saham yang sudah beredar di sepanjang perdagangan 21 Juli 2020 dengan nilai transaksi 8,2 triliun, lebih banyak 1,6 triliun dibandingkan dengan penutupan pada 20 Juli 2020 kemarin. Sementara sepanjang perdagangan hari ini investor sudah melakukan 698.346 kali transaksi. Jika kita lihat di jajaran top gainers dan juga jajaran top frekuensi, emiten-emiten dari sektor farmasi seperti Indofarma, Kimia Farma masuk dalam jajaran top gainers, bahkan mengalami auto reject atas dengan penguatan hingga 24%. Sementara untuk jajaran top gainers juga masuk kami top movers, ada 3 emiten dari farmasi yaitu KB Farma, Kimia Farma, dan Jo Indio Farma yang masuk dalam jajaran top frekuensi ataupun paling banyak diperjualbelikan sepanjang perdagangan hari ini. Primus dan juga pemirsa, kita bisa lihat bahwa ini adalah posisi dari penutupan 21 Juli 2020. Indeks harga saham gabungan sudah ditutup dengan penguatan sebesar 1,26% atau 63,6 basis poin di level 5.114,71. Dari 10 sektor, seluruh sektor menopang laju dari indeks harga saham gabungan. Sektor-sektor yang kemarin menekan dari penguatan indeks harga saham gabungan hari ini menopang. Penopang utamanya adalah industri aneka ragam yang mengalami apresiasi cukup signifikan sebanyak 4,8%. Pertambangan juga mengalami apresiasi sebanyak 2,7%. Sementara itu untuk asing sendiri hari ini masih mencatatkan beli bersih di angka 74 miliar karena aksi beli dan juga aksi jual sama-sama tercatat di angka 1,9 triliun, di mana emiten-emiten perbankan seperti BCA, Bank Mandiri, dan juga Bank dari Mandiri paling banyak diborong oleh asing. Bank Mandiri dibeli bersih di angka 123 miliar, sementara Bank BCA dibeli bersih di angka 63 miliar, sementara Bank BRI juga tercatat dibeli bersih di angka 61 miliar rupiah. Primus. Laporan dari Bursa Efek Indonesia. Nah, Pak Yahya, tadi BCA disebut hijau, royo-royo dari sana, luar biasa. Boleh dilanjutkan Pak Yahya tadi? Ya Pak. Penjelasan tadi belum selesai. Jadi seperti korporasi, mereka sudah siap maksimal menyediakan barang-barang pada awal tahun itu kan. Nah, pada saatnya diharapkan terjadi penjualan besar-besaran merayakan Lebaran, itu tidak terjadi. Terjadi PSBB. Jadi cukup banyak tanda petik barang yang numpuk sebenarnya. Nah, ini perlu pelepasan juga kan. Kalau nggak, bagaimana mereka bisa produksi lagi gitu. Jadi seperti itu menyebabkan lemahnya permintaan atas pinjaman. Jadi mohon dimengerti, bukan bank tidak mau memberi pinjaman. Yang minta pinjaman itu mungkin
katakan mereka mau berspekulasi atau hal lain, tentu kita tidak bisa merestui. Tetapi kalau mereka betul untuk meningkatkan kapasitas produksinya, karena kita lihat ya, selama PSBB misalnya, ada tertentu misalnya yang membuat vitamin, kemudian yang membuat seperti makanan, sarden, kemudian mie instan, itu lakunya bukan main. Nah, kalau yang seperti ini tentunya terus kita harus support dan dukung. Jelas mereka berhasil. Meskipun hotel dianggap adalah bisnis yang sedang down pada masa ini, tapi kalau mereka perlu renovasi, perlu untuk maintain karyawan terbaiknya, untuk bayar gaji, itu kita harus tetap support keadaan seperti itu. Tetapi kalau hotel dalam keadaan begini, ada tanah kosong di belakang, oh gede sekali, mereka bilang, saya mau beli, saya mau bangun hotel kedua. Ya kita bilang jangan sekarang lah, mungkin tunggu dulu sampai keadaan normal baru kita berikan pinjaman gitu ya. Hal-hal seperti itu bisa terjadi, Pak. Jadi ada dua hal saya pikir pemerintah sudah bagus sekali dengan sembako dan bantuan-bantuan, misalnya prakerja dan lain-lain. Yang penting itu betul-betul sampai pada yang membutuhkan, saya kira ya. Itu menyebabkan mereka ingin untuk konsumtif. Kemudian yang kedua, begitu perusahaan-perusahaan ini ada kesempatan membuka bisnisnya, mau pasar, perdagangan, dan lain-lain sudah mulai 50% aja saya pikir ya, itu sudah cukup untuk mulai timbulnya permintaan kredit untuk mendukung modal kerja mereka, investasi kecil-kecilan, perkembangan ya, relokasi atau hal-hal lain yang diperlukan. Jadi saya pikir demikian Pak Primus. Jadi ya tidak bisa merta itu bisa langsung melejit back to normal sebelum COVID ya. Kita siap untuk new normal. Terima kasih. Kadar konfirmasi, banking sebetulnya likuiditas oke, tetapi tergantung permintaan daripada debitor. Begitu Pak? Secara umum pasti. Secara umum yes. Kalau ada 1-2 bermasalah ya itu lain ya. Mungkin dari sebelum COVID sudah ada permasalahan. Tetapi kalau bank itu memang tidak ada permasalahan, saya pikir untuk likuiditas sementara ini sih cukup ya. Dan saya kira Bank Indonesia, OJK mengawal ini secara baik, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir akan performance bank. Ya. Baik, ada satu pertanyaan, ini lebih ditujukan kepada Direksi Bursa Efek Indonesia. Kami mengundang tetapi ada bentrok acara tidak sempat hadir, tetapi ada mantan Direksi Bursa Efek Indonesia yang sekarang di Asosiasi Emiten, Pak Samsul. Pertanyaan begini Pak Samsul, ini kok banyak, ada sudah 27 emiten yang tercatat, emiten baru dari Januari sampai hari ini. Nah ini sebetulnya apa yang dijanjikan emiten-emiten baru kepada para investor ini Pak? Terima kasih Pak Primus. Mencoba Pak, karena sudah pikirannya udah nggak ke sana lagi sih Pak. Tapi menambah emiten Pak, anggota. Tapi sebenarnya memang bahwa rencana IPO itu bukan sesuatu yang direncanakan 1-2 hari Pak Primus. Yeah. IPO sudah direncanakan 2 atau 3 tahun sebelumnya. Sehingga jadwal yang sudah dibuat misalnya di tahun 2020, jadi tidak ada satu pihak pun yang merencanakan dan mengantisipasi terjadinya pandemi di tahun 2020, Pak. Kalau ada berarti dia front runner, Pak, tahu lebih apa. Jadi memang kemudian sebagian emiten di bulan-bulan Januari, Februari calon emiten sudah memasukkan, dan mereka ini kan umumnya sebelum menjual itu sudah mencari pembelinya, Pak. Artinya strategic buyer-nya sudah ada. Sehingga untuk emiten-emiten yang tidak, calon-calon emiten yang tidak terlalu terdampak secara bisnis dan secara industri atas kondisi pandemik ini, mereka akan tetap jalan, Pak. Tidak ada perubahan. Tapi kalau kita catat misalnya, hari ini sudah 28 emiten mungkin, Pak Primus, yang baru di tahun 2020, artinya total emiten yang ada di bursa itu sudah 696 emiten. Dan info yang kami terima dari bursa masih ada beberapa, mungkin sekitar 18 emiten yang di pipeline, Pak. Tapi di luar 18 itu banyak sekali juga yang mengundurkan diri, Pak.
yang tidak jadi untuk melakukan IPO di tahun 2020 karena kondisi pandemik ini. Sehingga, dan ini karena apa? Karena pertama mungkin belum ada kesepakatan dengan investor strategiknya, kemudian mungkin investor-investor yang lain juga melihat ada kesulitan bagi mereka untuk menjual saham mereka di masa seperti saat ini. Jadi kami kira Pak, ini tetap aja menumbuhkan optimisme dari kita bahwa kalau ada yang mengatakan tanda-tanda sebuah resesi itu kan ketika kaum menengah ke atas tidak mau lagi berinvestasi, tidak mau berinvestasi. Tapi saat ini masih sebagian besar pihak masih mau berinvestasi dan mungkin ini tanda-tanda mudah-mudahan krisis yang ditakutkan ini tidak terjadi Pak di Indonesia. Mudah-mudahan demikian Pak Primus, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samsul. Barangkali 1 menit dari Pak Suheri, bagaimana saran kepada otoritas agar kita betul-betul revive nanti Pak? Pak Suheri. Ya, saya kira memang situasi ini situasi yang luar biasa Pak. Apa yang dilakukan oleh otoritas, termasuk Bursa Efek sebetulnya tadi yang ditanyakan ke Pak Samsul Hidayat, mereka juga punya target sebetulnya supaya pasar modal kita juga semakin besar. Karena kan kalau instrumennya atau mungkin juga yang diperjualbelikan sedikit kan buat investor juga agak sulit gitu ya. Yang saya ingin tekankan ke otoritas adalah bagaimana pasar modal kita itu bisa lebih sehat lagi sehingga investor itu betul-betul bisa menaruh kepercayaannya sepenuhnya kepada pasar modal. Kalau kejadian-kejadian seperti tahun lalu, baik itu ada manajer prestasi, kemudian ada instrumen seperti reksadana yang bermasalah dan seterusnya, itu bisa betul-betul diawasi sehingga tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Tentunya ini menjadi salah satu confidence juga buat para investor untuk bisa melakukan investasi di pasar modal. Saya kira itu Pak Primus, terima kasih. Baik. Pemirsa, kita sudah mendengar pemaparan dari 4 narasumber kita. Pada dasarnya mereka optimistis terhadap masa depan perekonomian nasional. Dan menarik, mereka mengapresiasi kebijakan dari pemerintah kita, dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Ada dana stimulus itu besarnya 695,7 triliun, Pak. Namanya dana stimulus perekonomian. Dibagi 2. Pertama adalah stimulus buat kesehatan. Itu untuk menaikkan kapasitas medis. Termasuk di situ gaji, insentif bagi para dokter dan perawat. APD. Kemudian membantu juga BPJS, mereka yang sakit. Walaupun sampai hari ini yang masuk rumah sakit ternyata 50%. Jadi kapasitas rumah sakit yang terisi hanya 50%. Itu. Ada 607,5 triliun, itu yang disebut PEN, Dana Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan kemarin Presiden sudah membentuk komite, namanya Komite Penanganan COVID-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi. Jadi bergerak sama-sama. Nah, mudah-mudahan ini kabar baik ke depan ekonomi kita akan lebih baik. Yang kedua yang saya dengar dari para narasumber tadi, bahwa COVID-19 ini justru memberi kita berkat. Kenapa? Membuat emiten, perusahaan-perusahaan itu lebih kreatif. Jadi dipaksa oleh COVID-19 untuk tidak sekedar survive, tapi revive. Ternyata dengan COVID-19 ini pertemuan justru lebih banyak ternyata. Dengan Zoom seperti ini justru para pimpinan di Jakarta bisa bertemu dengan stafnya di seluruh Indonesia bahkan di negara lain. Jadi banyak sekali manfaat yang diberikan oleh COVID-19. Jangan hanya melihat aspek negatif. Dari sisi penyakit kesehatan justru yang meninggal itu makin sedikit, yang sembuh makin banyak. Kita kan sudah 88.000, tetapi yang meninggal itu cuma 5,5%. Sementara yang sembuh itu jauh lebih besar. Dan sekarang jadi dari 88.000 yang positif itu, yang sekarang masih aktif, artinya yang di luar yang meninggal, di luar sembuh, itu 38.000.
Nah, 38.000 lebih banyak berada di luar rumah sakit. Berarti sembuh sendiri. Nah, ini kabar gembira. Mudah-mudahan sentimen positif. Hari ini sudah positif bursa kita dan kita harap sampai akhir tahun. Dan penentunya adalah Q3 kita positif. Terima kasih kepada semua emiten. Selamat kepada Anda semua yang akan meraih award dan mereka yang belum meraih award mudah-mudahan tahun depan. Terima kasih kepada para juri dan waktu saya kembali kepada Cakri. Baik, terima kasih Pak Primus dan juga kepada narasumber kita untuk hari ini. Dan pemirsa, rangkaian acara Best Listed Companies 2020 Majalah Investor akan kami lanjutkan usai jeda.